Ilmu fonetik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi ujaran manusia dari segi fisik dan fisiologisnya. Bagaimana bunyi itu dihasilkan, disebarkan, dan diterima. Dalam buku pengantar ilmu aswad mengatakan bahwasanya fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi dari sisi pengucapannya, artikulatoris, sifat akustiknya, serta cara pendengar menangkap bunyi tersebut. Jadi, fonetik berfokus pada bentuk nyata bunyi bahasa, bukan pada maknanya. Cabang-cabang ilmu fonetik. Dalam kajian fonetik terdapat 3 cabang utama. Yang pertama, fonetik artikulatoris, asautiyat, anuktiyat, yaitu mempelajari bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti lidah, bibir, gigi, dan pita suara. Yang kedua ada fonetik akustik atau sautiyat as-sam'iyah, yaitu menganalisis sifat fisik bunyi seperti frekuensi, gelombang, intensitas, dan durasi bunyi dalam bentuk getaran udara. Dan yang ketiga ada fonetik auditoris, yaitu asautiyat as-sam'iyah, yaitu mengkaji bagaimana telinga manusia menangkap bunyi dan otak menafsirkan sebagai ujaran yang bermakna. Nah, di mana ketiga cabang ini saling melengkapi dalam proses produksi dan transmisi hingga persepsi bunyi bahasa. Kedudukan ilmu fonetik dalam linguistik. Ilmu fonetik merupakan dasar bagi cabang-cabang linguistik lainnya, khususnya fonologi. Kalau fonetik membahas bunyi sebagai fenomena fisik, maka fonologi membahas bunyi sebagai sistem dalam bahasa tertentu. Dalam buku pengantar ilmu aswad mengatakan bahwa tanpa memahami fonetik, seseorang tidak dapat menguasai fonologi, morfologi, bahkan pengajaran bahasa dengan baik. Karena fonetik menjadi pondasi bagi analisis struktur bahasa lisan. Dalam ilmu aswad, setiap bunyi memiliki 2 aspek penting yang menjadi dasar dalam analisis, yaitu yang pertama tempat keluarnya bunyi atau makhraj as-saut, dan kedua sifat-sifat bunyi atau sifat as-saut. Menurut buku pengantar ilmu aswad, kedua aspek ini menentukan bagaimana suatu bunyi ini terbentuk dan dibedakan dari bunyi yang lainnya. Tempat keluarnya bunyi, makhraj as-saut, adalah titik atau tempat di mana keluarnya bunyi, yaitu bagian dari alat ucap manusia di mana udara yang keluar dari paru-paru mengalami hambatan atau gesekan hingga menghasilkan bunyi tertentu. Secara umum, tempat keluarnya bunyi dapat dibedakan menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama ada labial, yaitu bunyi dari bibir seperti ba, ma, dan wa. Kemudian ada dental, yaitu bunyi dari lidah dan gigi seperti sa dan da. Kemudian ada alveolar, yaitu bunyi dari lidah dan gusi seperti ta, da, sa, za. Kemudian ada palatal, yaitu bunyi dari lidah tengah dan langit-langit keras seperti sya dan ya. Kemudian ada velar, yaitu bunyi dari pangkal lidah dan langit-langit lunak seperti ka dan ko. Dan yang terakhir ada glotal, yaitu bunyi dari pangkal tenggorokan seperti h dan a. Jadi, makhraj menjelaskan di mana bunyi itu terbentuk di dalam alat ucap manusia. Kemudian, sifat-sifat bunyi atau sifat as-saut, selain tempat keluarnya, setiap bunyi juga memiliki sifat atau karakteristik tertentu yang menunjukkan bagaimana udara dikeluarkan dan apakah pita suara itu bergerak atau tidak. Beberapa sifat bunyi yang utama adalah, yang pertama adalah letupan, yaitu suara tertahan lalu dilepaskan seperti huruf ba, ta, ka, ko. Kemudian ada geseran di mana udara mengalir bebas seperti fa, sa, za, kho. Kemudian ada paduan, yaitu pertengahan antara tertahan dan mengalir seperti la, na, a, ma, dan ro. Kemudian ada sampingan di mana udara keluar dari sisi lidah seperti ro dan la. Kemudian ada getaran di mana lidah ini bergetar ringan khusus pada huruf ro. Kemudian ada hampiran atau lin, yaitu suara lembut dan ringan seperti wa dan ya saat bersukun setelah fathah. Dengan demikian, setiap bunyi bahasa dapat dijelaskan berdasarkan 2 aspek utama. Yang pertama makhraj dan sifat. Contohnya, huruf ba adalah huruf safawiyah, bersuara dan bunyi letupan. Nah, makhraj di antara bibir dan sifatnya menunjukkan kekuatan serta kejelasan bunyi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa deskripsi bunyi dalam ilmu aswad mencakup tempat terbentuknya bunyi dan sifat-sifat yang menyertainya.
Konsonan adalah bunyi bahasa yang terbentuk karena udara dari paru-paru mengalami hambatan atau penutupan sebagian di alat ucap seperti lidah, bibir, atau gigi. Bunyi ini tidak bisa berdiri sendiri dan selalu disertai vokal atau harokat dalam pembentukan suku katanya. Konsonan dapat diklasifikasikan berdasarkan dua hal utama. Yang pertama, tempat keluarnya bunyi seperti labial, dental, alveolar, palatal, velar, dan glotal. Kemudian dari sifat bunyi atau sifat as-saut, yaitu bersuara atau tidak bersuara, hambat udara itu tertahan atau dilepaskan, geser udara keluar dengan gesekan, hidung yaitu udara keluar lewat hidung, kemudian samping yaitu udara keluar dari sisi lidah. Harokat atau vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa adanya hambatan atau penutupan pada saluran udara. Artinya, udara mengalir bebas dari paru-paru hingga keluar melalui mulut. Bunyi vokal berbeda dari konsonan karena vokal dapat berdiri sendiri dan menjadi inti dari setiap suku bahasa. Dalam bahasa Arab terdapat 3 vokal pendek dan 3 vokal panjang seperti yang tertera pada gambar di atas. Harokat memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama sebagai inti suku kata, karena setiap suku kata harus memiliki satu vokal. Yang kedua membedakan makna kata seperti kata ba dan kutiba, dan yang terakhir menentukan kejelasan pengucapan terutama dalam membaca Al-Quran dan pengajaran bahasa Arab.